Halo anak-anak ibu semua, apa kabar? Ibu harap kalian semua tetap dalam keadaan sehat. Pada pertemuan daring yang ke-11 ini, kita masih membahas mengenai teks editorial. Minggu yang lalu kita mempelajari teks editorial mulai dari pengertian, ciri-ciri, tujuan dari teks editorial. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas memahami informasi dari sebuah teks editorial. Nah, untuk itu anak-anakku tetap semangat untuk mengikuti pembelajaran selanjutnya. Salam sehat dan salam SMP. Teks editorial kelanjutan dari materi sebelumnya. Adapun tujuan pembelajaran kita yaitu siswa dapat memahami informasi dalam teks editorial dengan semangat dan percaya diri. Nah, materi kita pada pertemuan ini yaitu informasi dalam teks editorial. Yang kita pelajari ada 3, yaitu jenis teks editorial, tipe teks editorial, fakta dan opini dalam teks editorial. Anak-anak, ibu sering melihat postingan-postingan di media sosial. Ada yang suka curhat tentang kesehariannya, ada yang suka mengkritik pemerintah, dan ada pula yang suka membagikan tips. Pokoknya banyak informasi yang kita lihat sama seperti teks editorial. Banyak jenis-jenisnya. Terdapat 3 jenis teks editorial. Yang pertama, teks editorial interpretatif. Teks editorial interpretatif yaitu teks yang berusaha menjelaskan makna isu-isu dari peristiwa yang terjadi yang tengah diangkat di media massa. Teks ini dibuat dengan memberikan pengetahuan kepada pembaca. Teks ini bisa bersifat positif, negatif, atau netral dalam pendekatannya, tergantung pada keadaannya dan perlakuan penulis editorial terhadap isi. Yang kedua, editorial kontroversial merupakan untuk meyakinkan pembaca pada keinginan atau kepercayaan pada suatu isu. Teks editorial kontroversial adalah jenis editorial yang dikemas dengan misi tertentu atau mandat untuk menyebarkan sudut pandang tertentu. Editorial kontroversial digunakan untuk meyakinkan pembaca pada keinginan atau keniscayaan isu tertentu. Sedangkan sudut pandang yang berlawanan akan digambarkan secara buruk. Yang ketiga, editorial penjelasan, yaitu menyajikan masalah untuk dinilai para pembaca. Biasanya tujuan teks ini adalah untuk mengidentifikasi masalah dan membuka mata masyarakat untuk lebih memperhatikan suatu isu. Solusi dari teks editorial ini selalu tersirat. Tentunya anak-anakku sudah paham jenis dari teks editorial ada 3, yaitu editorial interpretatif, yang kedua editorial kontroversial, yang ketiga editorial penjelas. Berikutnya, ragam informasi dalam teks editorial. Yang pertama, isu aktual dalam media informasi. Penulis teks editorial akan memulai menulis dengan cara mendata peristiwa-peristiwa yang berkembang dalam masyarakat. Peristiwa yang terjadi dalam masyarakat tersebut lalu diklasifikasikan ke dalam beberapa kelompok berdasarkan aktualitasnya, keluarbiasaannya atau fenomenal, dan keterbantahannya atau kontroversial. Pendapat
dan argumen dalam teks editorial. Beberapa unsur yang harus diperhatikan saat menyampaikan argumen. Yang pertama berhubungan dengan masalah yang dibicarakan. Berikutnya dapat mempercepat pemahaman masalah. Tidak mengulang pendapat yang pernah disampaikan dan disampaikan dengan kata-kata atau kalimat yang tepat, terbuka, dan sopan. Saran terhadap isu faktual, unsur yang harus diperhatikan adalah menghindari emosi dan berprasangka negatif, mengungkapkan saran dengan objektif, logis, dan jujur, menunjukkan data, fakta, ilustrasi, contoh atau perbandingan, menyampaikan saran dengan urut terperinci, tidak berbelit-belit sehingga saran mudah dipahami, menghindari saran dan yang menyinggung perasaan pribadi. Berikutnya, materi kita yaitu bagaimana tipe dari teks editorial. Yang pertama, menjelaskan atau menginterpretasikan. B. Kritis. C. Persuasif atau membujuk. D. Pujian. Nah, anak-anakku, yang terakhir kita akan membahas mengenai fakta dan opini. Ciri-ciri fakta. Kebenarannya dapat dibuktikan, memiliki data yang tepat dan akurat, memiliki narasumber yang bisa dipercaya, bersifat objektif. Kalimat fakta biasanya dapat menjawab pertanyaan 5W tambah 1H. Informasinya berasal dari kejadian yang sebenarnya dan biasanya memuat data-data yang bersifat kualitatif atau kuantitatif. Sedangkan ciri-ciri opini tidak dapat dibuktikan kebenarannya. Bersifat subjektif, berasal dari pemikiran, pendapat, atau argumen sendiri, menunjukkan peristiwa yang belum terjadi, tidak memiliki data yang akurat, bersifat saran, usulan, nasihat, dan argumentasi, mengandai-andai dan biasanya banyak menggunakan kalimat seperti mungkin, menurut saya, sepertinya, dan sebagainya. Nah, dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa teks editorial mempunyai dua tujuan utama, yaitu menyampaikan pandangan kepada pembaca. Yang kedua, mengajak pembaca untuk ikut serta dalam berbagai isu yang sedang hangat diperbincangkan. Nah, anak-anakku, dari penjelasan ibu tadi, anak-anakku sudah paham apa itu jenis teks editorial, tipe teks editorial, dan fakta dan opini yang terdapat di dalam teks editorial. Nah, untuk lebih memahami bagaimana cara memahami informasi dalam teks editorial, silahkan dikerjakan tugas yang sudah ibu buat di kolom classroom. Kerjakan tugas dengan tepat waktu dan tetap jaga kesehatan. Salam sehat dan salam disiplin.